Halo semuanya, selamat datang di Podsi Podcast Semansi. Ngobrol asik, Penuh inspirasi. Nah Sal, kira-kira pembahasan kita hari ini tuh mengenai apa nih Sal? Jadi kita akan membahas sejarah Semansi dari masa ke masa nih Tepan. Kira-kira kita akan membahasnya bareng siapa ya? Nah, jadi untuk pembahasan kali ini kita bersama Bapak Agus Anwar, SPD MIKOM, selaku Wakasek Humas. Halo, selamat datang Bapak. Selamat pagi. Sudah Pagi. menyempatkan waktunya di Podsi. Terima Gimana kasih. Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat, semangat semuanya. Nah Pak, kebetulan Bapak Agus ini, beliau adalah guru sejarah nih teman-teman. Ya, benar. Dan beliau juga bisa dibilang guru senior di SMAN 1 Sindangwangi. Tuh. Iya. Nah Pak, aku pengen tahu nih, kan Bapak sebagai Wakasek Humas ya Pak, Betul. apa sih kegiatan sehari-hari Bapak, kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Oh iya, terima kasih. Untuk kesibukan Bapak pada saat ini di antara selain mengajar juga memegang amanah ya sebagai tugas tambahan itu wakil kepala sekolah bidang humas. Tentunya di sini humas itu tidak hanya ke dalam tapi juga keluar. Kalau di dalam adalah untuk mengkoordinir bagaimana hubungan sesama rekan kerja dan sivitas SMA 1 Sindangwangi. Kalau keluar juga sama adalah untuk menjaga hubungan dengan stakeholder ataupun hal yang lain yang berhubungan dengan sekolah begitu. Jadi kegiatannya tuh bareng apa ya Pak? Kayak di luar-luar sekolah gitu ya Pak? Ada, ya. Kalau di dalamnya sih Pak kira-kira mengurusi hal seperti apa? Ya, hubungan antara rekan kerja sesama rekan kerja juga dengan pihak itu siswa-siswi juga sama itu ada hubungannya. Kalau keluar tentunya di sini selain stakeholder kepemerintahan juga dengan orang tua siswa ya. Orang tua siswa juga kalau seandainya ada sesuatu bisa berhubungan langsung dengan bagian humas kalau memang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu begitu. Jadi ternyata banyak ya kegiatan. Banyak, Banyak banget ya tugasnya, pasti Iya, Bapaknya sibuk nih akhir-akhir ini. iya. Nah Pak, terus aku tuh pengen tanya nih Pak mengenai sejarah Semansi. Ya. Kebetulan aku kan baru kelas 2 ya. Pasti nggak tahu Semansi itu awal berkembangnya tahun Iya. berapa, awal dibangunnya tahun berapa, dan kondisinya dulu tuh seperti apa itu Oh, belum iya. tahu. Iya nih Pak, pasti yang teman-teman yang lain juga pada belum tahu nih Iya. kayak gimana awalnya. Baik ya. Untuk SMA Negeri 1 Sindangwangi ini tentunya kalian sekarang ini sudah tahun 2026 ya. Iya. Lahirnya itu sebenarnya ini perjalanannya panjang. Kala itu Bapak sebagai perintis pembangunan SMA 1 Sindangwangi diawali oleh gagasan-gagasan yang muncul dari masyarakat waktu itu. Dan kebetulan Bapak sebagai jembatan untuk bisa membangun sekolah ini, diantaranya bahwa waktu itu sekolah ini dulunya mau STM, kalau sekarang SMK ya. Sebelum SMK. tahun 2006 itu sudah ada wacana mau membangun SMK di Kecamatan Sindangwangi, STM kalau dulu ya. Tetapi tahun 2006 ketika Bapak masuk ke Sindangwangi, kebetulan Bapak sebagai pengajar di SMA 1 Raja Galuh waktu itu ya, dan domisili Bapak di Sindangwangi, merasa kok di sini nggak ada SMA gitu ya. Iya, Di Raja Galuh ada begitu. Akhirnya Bapak berpikir di sana, kebetulan Bapak banyak kenal dengan pihak Kanwil pada waktu itu dan tahu bagaimana cara mendirikan SMA kala itu. Akhirnya Bapak ngobrol dengan tokoh-tokoh pendidikan di Kecamatan Sindangwangi dan mereka merespon dengan baik. Bahkan menyerahkan segalanya kepada Bapak waktu itu dari sisi administrasi dan yang lainnya. Tahun 2006 Bapak sudah mulai mengusulkan. Bahkan dengan kedekatan Bapak dengan SMA 1 Raja Galuh waktu itu kepada kepala sekolah ingin mendirikan SMA. Kepalanya itu Pak Ari Otara. Bapak masih ingat ya waktu itu. Beliau sangat merespon sekali. Bagus, silakan. Karena dulu juga Bapak membidani lahirnya SMA Cikijing katanya. Waktu beliau menjadi
kepala SMA di Talaga waktu itu. Silakan buat kelas rintisan di sini katanya. Iya. Dan akhirnya memberanikan diri, Bapak membuat surat, semuanya tokoh-tokoh di sini sepakat, dan akhirnya kita menyiapkan lahan karena syaratnya itu dari Kanwil itu cuma lahan 1 hektar gitu ya. Sehingga dari sana kita menyiapkan dan inilah yang kita sekarang ada ya, 1 hektar itu. Setelah diusulkan waktu itu dari pusat diperintahkan ada dana sharing dari kabupaten, dana sharing untuk lahan, dana sharing untuk bangunan. Waktu itu dengan sangat cepat sekali ya, 2006 mempersiapkan pembangunan, sekaligus sebelum ada bangunan Bapak sudah berani menerima siswa baru. Wah, lucu sekali ya. Menerima siswa baru itu baru 14 siswa ya, 14 siswa. Dan kala itu kata Pak Kepala SMA 1 Raja Galuh, bagus, kurang 1 rombel, kalau 14 nggak bisa katanya. Akhirnya angkatan 2006-2007 dilebur lagi ke sana, ke SMA Raja Galuh. Dipindahkan lagi berarti. Ya, jadi diserap oleh SMA Raja Galuh. Nah, sambil pembangunan dari tahun 2006, persiapan 2006, 2007 itu dibangun. Mulai dibangun di sini 3 loka yang di sana tuh, ada sebelah sana ya. 3 loka dibangun. Bangunan sudah ada, sudah mau dibangun pondasi, siswa kita belum menerima waktu itu ya. Jadi belum ada langsung, tapi sedang mondasi gitu ya, sedang mondasi. Siswa belum ada. Kita mulai lagi 2007 2008 menerima lagi ya. Itu Bapak masih ingat kerja keras Bapak dengan kakaknya Ibu Ipah ya, Pak Asep, itu berdua aja. Waktu itu merekrut siswa sampai dapat 36 siswa. 36 siswa akhirnya menjadi kelas jauh SMA 1 Raja Galuh, dan di sana kata Pak Kepala SMA Raja Galuh, boleh, ini sudah 1 rombel. Akhirnya dititipkan yang 36 siswa itu di sana ya. Sudah menjadi sekolah rintisan SMA 1 Sindangwangi. Nah, di sini sedang membangun. Ketika itu bangunan sudah selesai bulan September, juga sudah selesai. Ini bulan September 2007 sudah selesai bangunan. Posisi kita, anak-anak kita masih di Raja Galuh. Ya, waktu itu masih di Raja Galuh. Akhirnya 1 semester kita tinggal dulu di sana ya, tinggal dulu di sana. Dan yang paling lucu, guru-gurunya itu asli pionir pengajar SMA 1 Sindangwangi. Bukan dari Raja Galuh. Bapak boleh sebutkan ya? Iya. Di sana ada kalau Bapak tidak ngajar di sini, bahkan jadi kepala TU-nya waktu itu di sini. Ada Pak Asep, ada Ibu Ipah adiknya, ada istri Bapak ya, ada Ibu Ida Indra, ada Ibu yang masih sekarang itu Ibu Ira ya. Ibu Ira, Pak Dede itu orang-orang awal ya, Pak Tasdik itu orang awal, Ibu Heni, pokoknya ada 14 guru kalau nggak salah itu, sesuai dengan mata pelajaran waktu itu ya. Nah, setelah 1 semester di sana, kita mulai persiapan di sini karena harus ada meja kursi dan sebagainya gitu di sini. Mulai ada mebler masuk. Semester 2 kita ancang-ancang mau pindah ke sini, masih persiapan gitu ya, persiapan perlengkapan. Akhirnya mereka bisa diboyong ke sini dari kampus SMA 1 Raja Galuh, yaitu tanggal 31 Maret 2008. Karena angkatan pertama itu angkatan 2007-2008. Mereka baru bisa ke sini diboyong semester 2. Semester 2 yaitu tanggal 31 Maret 2008. Di sanalah tanggal itu yang dijadikan sebagai hari jadi SMA 1 Sindangwangi. Jadi bukan melihat dari sisi tahun ajarannya, tapi ada momentum yang sangat berarti mereka pindah kampus. Wah, menyedihkan ya.
Sedihnya sedih bukan sedih ini, bahagia. Mereka akan menempati bangunan baru. Sekolah baru. Pokoknya kita itu bahagia dengan sedih bercampur ya. Sedihnya dari kampus yang sudah ideal di sana ya. Kita berpisah dengan sekolah induk dan diboyong ke sini. Di sini jalan juga masih sawah ya, masih kotor ya. Jembatan sudah ada ya, dulu pakai pohon kelapa, sudah dibangun waktu itu. Jembatan sudah ada. Tapi dari jalan ke jembatan dan dari jembatan ke kelas itu sawah ya, jadi masih umbang-umbang kayak gitu, terasering gitu. Akhirnya masih ingat Bapak itu ada senior guru dari Raja Galuh yang diperbantukan ke sini, Bapak Dr. Sudana ya, yang nantinya jadi kepala di SMA Cikijing dari sini. Itu PNS pertama di sini yang dipindahkan dari Raja Galuh. Babad Alas kalau istilahnya. Mulai ini beliau pahlawan ya bagi SMA 1 Sindawangi, karena dia itu memimpin guru-guru yang non PNS semua ya. Honorer yang Bapak rekrut waktu itu, ada yang melalui Bapak, ada yang lainnya juga kita kenal akrab, dan semuanya kekeluargaan dari dulu sudah tinggi sekali, karena mereka tahu bahwa kita ini rintisan atau sekolah yang dari nol. Mereka sangat kuat, bahkan idealisme juga masih hebat lah, karena masih fresh graduate ya kan, baru lulusan gitu dari perguruan tinggi, ada yang dari UPI, ada yang dari Unswagati, ya dari yang lainnya juga ada ya. Nah, itu menjadikan modal bagi kita. 36 siswa yang ada di sini kita bina, kita didik ya dengan Pak Endang ya, atau Pak Sudana almarhum ya. Sudah almarhum sekarang. Kita mulai merintis. Tapi tetap kita itu masih filial dari SMA Raja Galuh. Kepala sekolahnya SMA Raja Galuh. Bahkan sampai 3 tahun ke depan itu belum ada yang namanya kepala sekolah. Belum ada. Kepalanya SMA 1 Raja Galuh. Mereka lulus yang angkatan pertama aja ijazahnya masih Raja Galuh. Ya, Raja Galuh. Jadi kita itu filial dari SMA 1 Raja Galuh waktu itu ya. Berkembang ya sedikit demi sedikit. Tahun berikutnya kita dapat 2 kelas. Sangat pesat waktu itu ya. Dari 1 kelas kita punya, tahun berikutnya kita punya 2 kelas, kita punya 3 kelas. Jadi semakin berkembang, bahkan yang sangat menjadikan keprihatinan waktu itu, kita punya 3 kelas, tapi siswa sudah mencapai 6 atau 5 ya waktu itu. Bangunan belum ada waktu itu, sampai kelas disekat, kantor diemper sekolah pernah itu ya, karena kita tidak mendapatkan UGB waktu itu, unit gedung baru tidak mendapatkan, yang ada hanya bangunan dana sharing dan RKB. Jadi letak kelemahan kita itu, kita tidak mendapatkan UGB. Unit gedung baru itu biasanya datang dari pusat. Ada kantor guru, ada kantor kepala sekolah. Kalau dari pusat, ada perpustakaan dan kelas serta lapang dibuatkan gitu. Jadi kita nggak dapat, karena tahun 2007 itu ada regulasi pemerintah waktu itu 60% pembangunan untuk SMK, 40% untuk SMA waktu itu. Jadi kita mau mengajukan UGB itu masih abu-abu, ada dan tidak. Akhirnya kita berkembang hanya ruang kelas baru pemberian dari Pemda Kabupaten saja terus waktu itu. Jadi kita mendapatnya sampai saat ini kita belum punya yang namanya ruang kepala sekolah. Belum punya kita. Ruang kepala sekolah yang ada sekarang itu ada ruang kelas ya. Ruang kelas baru dibantu waktu tahun-tahun kemarin itu ruang guru. Perpustakaan juga tahun berapa itu dibuatkannya ya. Jadi kita tidak mempunyai UGB waktu itu. Tetapi lambat laun perkembangan kita semakin maju ya. Prestasi kita baik di guru ataupun di siswa juga maju, bahkan kita sudah merasakan, dan
untuk peringatan tahun sekarang ini ada kita sudah 18 tahun ya. 18 tahun kita merasakan prestasi-prestasi dan kemajuan-kemajuan di sekolah ini yang sangat signifikan. Bahkan Bapak merasakan sekali bagaimana perkembangan ini melebihi ekspektasi. Kenapa? Karena ya begitulah ada saja perkembangan yang sangat berarti bagi kita. Meskipun dari sisi jumlah siswa kita juga banyak keteteran juga ya, keteteran arti kata kita ini bukan sekolah tujuan, karena kalau tujuan tentunya sudah punya yang namanya nama ya, yang favorit, tetangga kita udah favorit dan sebelah sana favorit. Kadang-kadang kita hanya limpahan ataupun memang ada yang sudah minat ke sini tidak begitu banyak. Tapi seiring dengan pembangunan kita pun alhamdulillah saat ini sudah bisa mendekati rombel 10-11, mungkin suatu saat kita bisa 12 seperti SMA yang lain begitu, satu angkatan. Itu saja mungkin awal dari perjalanan kita di SMA ini. Tentunya kalian adalah generasi yang kesekian ya. Jadi tahu bagaimana dulu perjalanan SMA 1 Sindangwangi. Lagi silakan. Kayak Pak Agus ini menjadi pelopor ya, Iya, untuk pelopor. berdirinya SMA 1 Sindangwangi Ya, bersama Semansi, rekan-rekan. Alhamdulillah. Iya. Apalagi pokoknya kerasa banget perjuangan dari awal bareng rekan-rekan, dari Panjang banget Begitulah kayaknya, ya. Pak. perpindahan dari SMA lain juga ke sini. gitu. Betul. Jadi Bapak itu membangun chemistry di SMA 1 Sindangwangi dengan guru-guru itu bagaikan keluarga ya. Iya. Kenapa? Karena Bapak tahu bayinya sekolah ini, jadi sehingga kalau ada yang ke sini sayangi ini sekolah ini, ya sayangi sebagaimana keluarga. Karena kalau seandainya tidak menyayangi sekolah ini, tentunya akan jauh ya dari tujuan sekolah ya, begitu. Apalagi aku kaget loh waktu Pak Agus bilang bahwa sekolah ini tuh awalnya mau jadiin SMK. SMK Itu lah nggak ya. tahu loh Mas. STM ya dulu. Karena waktu sebelum ada SMA ada beberapa pelopor mungkin di sini ingin ada STM waktu itu. Tapi tidak berhasil karena mereka tidak tahu caranya mungkin ya bagaimana menembus birokrasi ataupun hal-hal yang penting untuk mendirikan itu. Tapi ya karena Allah sudah menakdirkan di sini ada sekolah SMA lah, karena awalnya Bapak juga ingin membuat SMA, ya, ingin membuat SMA di sini. Bahkan setelah berdiri 2 tahun itu ditawari, gimana cina kau dirubah ke SMK? Ada yang nawari, bukan orang biasa, para pejabat di sana. Ya, tetap para pendiri kita tidak akan membohongi publik. Kita sudah SMA, tetap SMA, ya, tetap SMA. Karena waktu itu ada bantuan, kalau SMK waktu itu ada bantuan berapa ratus juta gitu ya. Ini sudah berdiri SMA, surat izin berdiri dan izin operasinya itu sudah SMA. Jadi tidak bisa membohongi publik, kita tetap SMA sampai saat ini. Gitu. Panjang banget ya Pak, pasti perjalanannya. Panjang sekali ya, banyak dinamikanya. Terus kan Semansi itu kebilang sekolah yang bungsu gitu ya? Ya, di Kabupaten Majalengka. Nah, apa sih Pak perubahan yang bisa membuat Semansi menjadi berkembang seperti saat ini? Mulai dari menghasilkan siswa-siswa berprestasi gitu Pak. Ya. Boleh diceritakan? Yang jelas di sini adalah kompetensi guru. Ya, kompetensi guru tidak bisa membohongi. Kenapa? Karena dengan guru yang mumpuni, guru yang profesional, guru yang tahu tentang mendidik, itulah modal utama. Kita meskipun tidak lengkap dengan sarana dan prasarana, tapi guru-guru tersebut concern dengan profesionalnya, ya alhamdulillah menghasilkan yang disebut dengan murid-murid yang berhasil dalam tanda kutip, misalkan keilmuannya pas gitu, sesuai sebagaimana yang diharapkan. Maaf ya, di sini guru-guru yang ada di sini tidak ada istilah guru yang tidak sesuai spesifikasi, mereka itu sesuai dengan mata pelajaran. Bahkan dari awal Bapak merekrut guru
honorer waktu itu disesuaikan dengan mata pelajaran, ya. Kalau tidak sesuai dengan mata pelajaran tidak bisa. Guru biologi ngajar biologi, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, matematik ya matematik. Jadi di sini tidak serampangan, dari awal juga sudah sesuai dengan kemampuannya. Bahkan ada ini, Ibu Ipah tahu guru apa? Geografi. Ibu jadi guru teladan tuh di Kabupaten Majalengka. Awal berdiri dia sudah menjadi guru terbaik ya, guru terbaik di geografi waktu itu. Nah itu kan sudah menjadi kebanggaan di SMA yang baru muncul, belum lengkap apa-apanya begitu ya. Terus yang lainnya juga sama. Jadi di sini tadi kalau dikatakan apa yang menjadi apa tanya? Apa yang bisa menjadi perubahan. Perubahan signifikan di sekolah ini kompetensi guru ya. Selain itu pun mungkin kalau fasilitas ya sambil berjalan ya kita itu, dan input siswa juga sama. Input siswa alhamdulillah dari sekian siswa yang masuk ke sini adalah pertama meskipun dari daerah Cirebon atau Majalengka di sini banyak siswa-siswa yang berhasil juga dalam akademik ya ataupun non akademik. Itulah modal utama ya. Jadi untuk menghasilkan siswa yang berkualitas itu tuh terpengaruhi oleh guru juga ya. Betul. Jadi kualitas. Ya. Guru yang berkualitas pasti menghasilkan murid atau siswa yang berkualitas juga. Betul. Kalau Bapak boleh sedikit memberikan bocoran, alumni guru di sini itu SETA-nya aja alumni SMA favorit semua, rata-rata ya. SMA 1 Majalengka banyak di sini. SMA 2 Cirebon ya. Bapak juga dari Bandung, SMA favorit. Jadi di sini juga ada sesuatu pengalaman waktu sekolah di SMA-nya diterapkan di sini ya, dari ekskulnya ataupun dia menempuh pembelajaran waktu sekolahnya gitu. Belum lagi perguruan tinggi bergengsi gitu kan. Di sini juga sudah bisa dikatakan mudah bagaimana cara mengolah murid ya supaya lebih baik begitu. Jadi mungkin untuk fasilitas dan yang lain sebagainya kan mungkin itu terstruktur ya Pak, berkembang step by step lah ya, sesuai dengan kondisi. Kadang-kadang tadinya lapangan juga dulu masih kalau orang Sunda bilang pangangonan ya, ada munding, ada kerbau, ada domba masuk sekolah gitu, yang punya warga gitu ya. Itu awalnya di situ di atas. Terus tahun berapa Bapak mengusulkan untuk diratakan ya lahan. Waktu itu kepalanya Panjen kalau nggak salah, diratakan, dan sekarang lapang itu ada ya. Udah berapa kali dicor itu. Awalnya itu becek. Wah pokoknya sangat mengesankan ya, mengesankan waktu itu. Dan kebetulan waktu itu tuh aku pernah lihat loh foto SMA kita tuh waktu tahun 2000 berapa ya? Intinya itu kayak berbanding jauh lah Pak sama yang sekarang, dan guru-gurunya itu bahkan aku nggak ngenali gitu waktu mereka muda. Iya betul. Pada muda soalnya ya. Betul. Rata-rata waktu itu usianya kepala 3 ya, 30-an ke bawah ya, masih muda-muda. Karena ada yang baru lulus kuliah, ada yang sudah beberapa tahun, jadi idealismenya masih kuat ya guru-guru di sini waktu itu. Dan tanahnya pun karena bekas sawah di sini ya terasering gitu ya, berumpak-umpak begini, disesuaikan dengan kontur tanah. Makanya kelas yang 1 dan yang 1 itu kok nggak sama, nggak rata ya, ini menyesuaikan lahan aja. Nah, untuk sebentar lagi Pak, kita kan akan memperingati Milad Semansi ini Pak, yang akan segera terlaksanakan. Iya. Apakah Milad itu udah dilaksanakan dari dulu Pak? Apakah cuma meriahnya tuh mulai tahun-tahun sekarang, apa udah dari dulu ada gitu? Iya betul. Kalau berbicara Milad ya,
momentum kala itu diambil tanggal 31 Maret itu karena kepindahan murid kita dari Raja Galuh. Dan itu sudah diawali dari awal untuk mengingat kepindahan begitu ya, sederhana aja waktu dari zamannya Pak Haji Omar ya, kepala sekolah baru waktu itu, atau sebelumnya juga sebelum datang kita sudah ada obrolan ya, ada obrolan tentang milad kita, dan kata sepakat waktu itu adalah momentum kepindahan siswa tanggal 31 Maret. Nah, mulai diperingatinya ya kita sebagaimana kondisi kala itu ya. Kadang-kadang kan memerlukan biaya juga. Kalau ada biaya kita melaksanakannya. Kalau meriah-meriahnya itu setelah adanya moda ya, kita memperingati dengan berbagai event ya. Dari awal itu ada event olahraga ya. Olahraga itu sengaja diciptakan karena untuk menarik minat sekolah-sekolah penyangga kita, yaitu SMP, MTS ya, dan sederajat agar tertarik ke sekolah kita. Karena di sini itu hobinya kebanyakan volleyball di sini. Kita melaksanakan kegiatan itu. Dan sudah maju ke sini mulai ada event berbentuk kesenian juga ya, panggung hiburan. Kalau dulu ada, karena saat ini berdekatan dengan Idul Fitri beberapa tahun yang lalu, dan setelah Covid lah ke sini kita tidak melaksanakan event panggung hiburan. Kalau sebelum Covid itu ada panggung hiburan ya. Bapak juga waktu itu pernah jadi panitia juga ya. Waktu event milad ya, event milad. Kalau kesininya sejak Covid kita pakem, dan baru memulai lagi dengan kegiatan olahraga ya. Olahraga zamannya Pak Haji Toto itu ada juga peringatan tasyakuran setelah Covid itu, dengan tasyakuran sekaligus mengundang mantan kepala sekolah ya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik ya. Olahraganya bisa dilaksanakan, dan waktu yang kemarin Pak Ading ya. Itu event olahraga. Kenapa? Karena tadi tanggal 31 Maretnya itu dekat dengan puasa atau Idul Fitri, berapa tahun itu, hampir 3 tahunan ya. Setelah Covid itu kita tidak bisa melaksanakan seremonial milad gitu ya, tasyakuran yang lebih wah gitu. Itu sebetulnya yang kemarin juga mau dikolaborasikan dengan kakak-kakak kalian yang sudah alumni dengan temu alumni, tapi kebetulan ya karena teknis, kesempatan, waktu dan yang lainnya tidak memungkinkan, akhirnya batal. Gak tahu nanti kedepannya kalau kakak-kakak kalian ada minat lagi untuk ada temu alumni, boleh kolaborasi dengan sekolah, atau mereka mempunyai acara untuk menjadikan atau istilahnya ya mengenang ya alma maternya, dan mereka bisa hadir di sini. Seperti sekolah-sekolah lain. Kayak meriah-meriahnya tuh dengan mengadakan lomba-lomba voli kayak gitu. Iya, betul. Dan waktu kelas 10 tuh kalau nggak salah itu hanya lomba voli, Pak. Dan kalau sekarang itu ternyata ada lomba kesenian nyanyi. Iya, betul ya. Jadi untuk persiapan milad sekarang, menurut rencana yang ada sesuai dengan yang sudah dibuatkan proposal oleh panitia, insya Allah mudah-mudahan milad kali ini yang ke-18 ya, kita akan mengadakan pertandingan bola voli ya, turnamen bola voli yang pesertanya itu dari MTS, SMP atau sederajat di penyangga SMA ini, tapi lebih luasnya lagi Ciayu Majakuning rencananya ya. Ciayu Majakuning, dan ini potensinya sangat bagus ya di sini karena kebetulan
banyak atlet-atlet yang berhasil juga dari sini. Bahkan sekolah kita ini kalau sparring dengan sekolah-sekolah lain juara ya, juara terus di wilayah 3 Cirebon. Kalah hebat berarti ya, Pak. Hebat polinya, Bapak juga bangga ya. Ini SMP Penyangga dan MTS itu mudah-mudahan mereka lebih tertarik dan bisa melanjutkan di sekolah di sini begitu. Selain itu juga kan ada kesenian, ya kesenian lomba vokal ya, lomba vokal itu juga sama, melihat potensi kesenian dari vokalnya, dari nyanyinya, barangkali dari sini ada yang potensi untuk talentanya itu bisa dikembangkan untuk menjadi seorang seniman, ya gitu. Dan itu juga nanti katanya akan ada lagi yang namanya lomba melukis tingkat TK ya, TK nanti ya. Itu sengaja diadakan karena untuk lebih mengakrabkan sekolah dengan lingkungan, lingkungan sekitar dari tingkatan-tingkatan sekolah di bawahnya. Ini sangat penting. Kenapa? Jangan sampai SMA dengan sekolah yang ada di bawahnya tidak dekat. Dengan kedekatan ini adalah simbiosis mutualisme ya. Bisa saling memanfaatkan dari berbagai hal yang positif di dunia pendidikan gitu. Itu kan juga bisa memikat para mungkin adik-adik SMP barangkali minat nih dengan ternyata SMA Sindawang itu banyak eskulnya dan betul prestasinya juga maju. Kebetulan SMP aku juga ikut nih Sal. SMP aku juga ikut dong pastinya. Iya gitu ya. Jadi di sini mari kita sama-sama bergabung dalam suatu event ini demi kebaikan ya. Karena mudah-mudahan juga di sini menjadi wadah pengembangan karakter, talenta dan sebagainya untuk masa depan murid-murid begitu ya. Selain dari akademik juga ada non akademik yang bisa dikembangkan di sekolah ini. Gitu. Kira-kira pelaksanaan milad itu kapan? Kalau seremonial sudah jelas ya tanggal 31 Maret kita ya. Kedua setelah Lebaran mungkin ya. Setelah Lebaran seremonialnya mudah-mudahan meriah ya, akan dibarengi dengan lomba melukis TK. Tapi untuk rangkaian dari milad ini dari sejak bulan sekarang juga sudah ada rencana hari tanggal berapa? Tanggal 8, 9, 10 ya. Itu pelaksanaan turnamen bola voli dan lomba tarik suara atau nyanyi ya. Itu ada 2 event nanti di tanggal itu. Mudah-mudahan ini lebih meriah ya. Karena di sini kegiatannya tadi dikatakan oleh Bapak untuk Poliba saja Ciayu Majakuning ya, kalau dilihat dari wilayah kondisi sekolah yang daftar ya. Juga nyanyi juga sama sekolah penyangga dan kebetulan sudah masuk, banyak yang masuk. Dan hari ini adalah technical meetingnya untuk kegiatan itu ya. Mudah-mudahan ya. Jadi buat teman-teman di luar sana jangan lupa meriahkan acara Milad Semansi dan datang ke sini untuk menonton turnamen bola voli pada tanggal 9, 10 dan 11. 9, 10, 11 ya. Ya, agar acara kali ini bisa meriah dan berjalan dengan lancar dan menarik pastinya. Betul ya. Itu kan tiap tahunnya pasti berkembang ya. Dari tahun kemarin hanya lomba voli, sekarang ada lomba seni gitu. Dan mungkin tahun-tahun ke depan bakal bisa ngadain konser ya Pak. Situasional saja, karena terus terang saja regulasi pemerintah pun di sini jangan sampai memberatkan ya. Memberatkan dari sisi finansial, jangan sampai ada kegiatan tersebut memungut dan sebagainya, itu kan nggak boleh ya. Itu kalau misalkan dari kreativitas anak-anak ataupun guru dan alumni ya untuk memeriahkan itu ada dari sponsorship boleh. Dan kita juga mempunyai alumni angkatan pertama yang menjadi agensi para artis di Jakarta ya. Setiap tahunnya para artis juga suka ada andil mengucapkan
selamat ulang tahun. Iya, ada di Instagram. Iya. Artis-artis ya Pak. Iya, itu kualitas SMA 1 Sindangwangi angkatan pertama saja sudah bisa begitu ya. Bahkan yang paling tercengang ada 4 siswa ya lulusan dari kita angkatan pertama bisa masuk perguruan tinggi negeri ke UPI langsung. Iya. Jalur undangan ya, jalur undangan. Jadi kita sudah dipercaya gitu oleh UPI. 4 langsung kita masuk perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin Bapak ada pesan nih Pak buat para adik-adik ya yang mungkin ingin meramaikan milad nanti, dan mungkin para alumni juga yang ikut serta dalam meramaikan Pak. Iya. Kepada seluruh siswa-siswi SMA 1 Sindangwangi, murid-murid kok sekarang ya. Murid-murid SMA 1 Sindangwangi meriahkan kegiatan ini dari mulai rangkaian kegiatan awal ya sampai nanti pada puncaknya, karena sekolah kita adalah tempat bernaung kita di sini, menempa diri, mengembangkan karakter dan talenta kita semua, yang khususnya murid-murid. Banggalah ya, cintailah alma mater kalian. Juga kepada para alumni yang ada di luaran sana, inilah sekolah kalian yang dulu, di mana kalian bisa menuntut ilmu, menempa diri sehingga menjadi seseorang saat ini ya. Tentunya masa lalu adalah merupakan latar belakang kalian menjadi sukses, dan mudah-mudahan semuanya sukses ya. Amin. Begitu saja mungkin ajakan Bapak untuk para murid-murid, juga para alumni, dan sekaligus handai tolan dimanapun, dukunglah SMA Negeri 1 Sindangwangi, karena ini adalah tempat wahana untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah Pak, selain ada pesan dari Bapak yang tadi, ada gak sih Pak harapan untuk sekolah kita, yaitu Semansi, untuk masa kedepannya agar menjadi sekolah yang lebih baik lagi gitu? Seiring bertambahnya waktu gitu. Iya, betul. Seiring bertambahnya waktu, mudah-mudahan sekolah ini semakin stabil dari berbagai hal ya, baik dari sisi pengajar ataupun dari fasilitas, input anak-anak, regulasi, semuanya mudah-mudahan sinergis, dan sekolah ini menjadi sekolah tujuan utama dan menjadi sekolah yang lebih besar lagi untuk kebaikan anak bangsa ya. Khususnya murid-murid yang tersebar di wilayah kita, yaitu antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon ya. Ini karena kita berada di perbatasan, tapi tidak lantas ini adalah SMA di Majalengka untuk Majalengka, karena SMA itu adalah milik pemerintah provinsi. Majalengka, Cirebon sama saja untuk bisa bersekolah di Semansi, begitu ya. Nah teman-teman, jadi dari obrolan kita hari ini dengan Pak Agus dari awal, kita jadi tahu banyak nih, dari awal sejarah Semansi hingga pelaksanaan milad yang akan segera dilaksanakan. Nah mungkin itu segmen terakhir kita Pak. Jadi terima kasih Pak Agus telah menyampaikan waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah hadir di podcast kali ini. Ya. Intinya obrolan kita tuh sangat berharga, inspiratif lah Pak Agus. Ya, menampilkan obrolan yang sangat berkesan bagi kita. Ya, jadi kita semua pun bisa tahu bagaimana sejarah Semansi dari awal hingga saat ini tuh bagaimana. Itu sangat amat menambah pengetahuan kita seputar sekolah kita tercinta ini, Pak. Iya. Saling melengkapi saja, karena memang detailnya itu tidak seluruhnya Bapak tahu ya, karena banyak guru-guru yang lain juga yang mengalami dinamika perkembangan sekolah ini, sisi lain dari sekolah ini. Ada yang bisa kalian tanyakan juga, karena boleh. Iya. Sepertinya menarik. Iya, pada guru-guru yang sudah lama di sini ya. Tadi yang Bapak sebutkan pionir-pionir guru di sini ya. Dari awal mereka honorer dan sekarang mereka semuanya sudah ASN di sini ya. Alhamdulillah berkat
kegigihannya, pengabdiannya yang tidak surut, mereka bisa menjadi ASN di sekolah. Itulah yang membuat Bapak merinding. Ya Allah, kenapa ini semua ini bisa terjadi ya? Memang dari dulu semuanya ingin jadi ASN, tapi ada yang kemarin ada yang diterima di P3K, gelombang pertama, kedua, dan ketiga, dan ada yang di paruh waktu, dan ada juga yang sudah jadi ASN sebelumnya, jadi PNS seperti Bapak dan teman-teman yang lain yang sudah menjadi PNS sebelum itu gitu ya, sebelum P3K. Makasih, itu saja. Ya, terima kasih Pak. Nah, jadi itu saja teman-teman obrolan kita hari ini. Untuk teman-teman podcast di sana, jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Dan jangan lupa ikuti terus media sosial SMA Negeri 1 Sindangwangi dan Porsi agar tidak ketinggalan informasi seru lainnya. See you next episode. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.